tengah malam. 11 orang pilihan dari 11 suku Quraisy, masing-masing membawa pedang, sudah mengepung satu rumah. Rencananya sederhana. Mereka akan menikam pria di dalam itu secara bersamaan, supaya darahnya tertumpah dari 11 pedang berbeda, dan tak ada satu suku pun yang bisa disalahkan sendirian. Targetnya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malam itu semestinya jadi malam terakhirnya. Tapi yang terjadi setelahnya adalah salah satu pelarian paling menegangkan dalam sejarah manusia. Lengkap dengan sarang laba-laba, kawanan burung, dan seorang pemburu bayaran yang tanahnya tiba-tiba menelan kudanya hidup-hidup. Bagian 1. Kenapa mereka ingin membunuhnya? Untuk mengerti kenapa 11 pembunuh itu ada di depan rumahnya, kita harus mundur 13 tahun. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan satu pesan yang terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat berbahaya buat penguasa Makkah saat itu. Hanya ada satu Tuhan, dan semua manusia, kaya miskin, majikan budak, punya derajat yang sama di hadapannya. Buat para pembesar Quraisy yang kekuasaan dan kekayaannya berdiri di atas sistem berhala dan perbudakan, ini bukan sekadar ajaran agama baru. Ini ancaman langsung ke seluruh tatanan sosial mereka. Mereka sudah mencoba segalanya, menyuap, mengucilkan, menyiksa pengikut-pengikutnya, bahkan memboikot seluruh keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 3 tahun sampai kelaparan. Tidak ada yang berhasil. Pengikutnya justru terus bertambah. Sampai akhirnya, sekitar 70 keluarga sudah lebih dulu diam-diam pindah ke kota bernama Yatsrib, 450 km ke utara. Dan itu yang bikin panik para pemimpin Quraisy. Kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menyusul ke sana dan membangun basis kekuatan baru, mereka kehilangan kendali selamanya. Jadi di sebuah pertemuan rahasia di Dar an-Nadwah, mereka mengambil keputusan final. Dia harus mati malam ini juga, sebelum sempat pergi. Bagian 2. Rencana 11 pedang. Rencananya dirancang oleh seorang tetua bernama Abu Jahal dan brilian secara mengerikan. Kalau satu orang saja yang membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, Bani Hashim, berhak menuntut balas ke pembunuh itu 1 lawan 1. Tapi kalau 11 pemuda dari 11 klan berbeda menikamnya bersamaan, darahnya tertumpah dari 11 pedang sekaligus. Bani Hashim tidak akan sanggup membalas dendam ke 11 suku sekaligus. Rencana ini nyaris sempurna. Malam itu juga, ke-11 orang itu mengepung rumah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menunggu dia keluar atau tertidur. Yang mereka tidak tahu, wahyu sudah lebih dulu sampai. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diperingatkan bahwa malam itu juga adalah malam eksekusi. Bagian 3. Umpan diranjang. Disinilah bagian paling berani dari rencana pelariannya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meminta sepupunya, Ali bin Abi Thalib, waktu itu masih remaja, untuk berbaring di ranjangnya, memakai selimutnya, supaya dari luar terlihat seolah dia masih tidur di dalam. Ali menyanggupi, tahu betul risikonya. Kalau 11 pedang itu menikam ranjang itu, malam ini dialah yang akan mati, bukan Nabi. Lalu terjadi sesuatu yang sampai sekarang diyakini umat Islam sebagai mukjizat. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan keluar rumah, melewati 11 orang bersenjata yang sedang berjaga di depan pintu, dan tidak satupun dari mereka menyadarinya. Beberapa riwayat menyebut dia menaburkan segenggam pasir
sambil membaca ayat Al-Quran. Yang jelas, dia berhasil menghilang ke kegelapan malam Makkah tanpa terdeteksi. Bagian 4. Bersembunyi di arah yang salah. Sekarang, kalau kamu jadi buronan dengan puluhan pemburu bayaran mengejarmu, logikanya kamu lari secepat mungkin ke tujuan akhir, kan? Muhammad SAW melakukan kebalikannya. Dia dan sahabatnya, Abu Bakar, justru berjalan ke arah selatan, arah yang berlawanan dari Madinah menuju Gunung Tsur. Ini murni strategi. Siapapun yang mengejar pasti berasumsi mereka kabur ke utara, jadi jejak ke selatan ini adalah cara mengecoh. Mereka mendaki gunung berbatu itu di tengah malam dan bersembunyi di sebuah gua sempit di puncaknya. Paginya, seperti yang sudah diduga, Makkah geger. Sayembara hadiah besar diumumkan. 100 ekor unta untuk siapapun yang berhasil menangkap Muhammad SAW, hidup atau mati. Ratusan pemburu turun ke jalan. Bagian 5. 3 hari yang menegangkan di Gua Tsur. Selama 3 hari, Muhammad SAW dan Abu Bakar bersembunyi di gua sempit itu, sementara di bawah sana, puluhan pemburu menyisir setiap jengkal Gunung Tsur. Lalu terjadi momen yang paling dikenang dari seluruh kisah ini. Serombongan pemburu Quraisy sampai persis di depan mulut gua tempat mereka bersembunyi. Abu Bakar, dalam riwayat yang tercatat di hadits sahih, sampai berbisik ketakutan. Kalau salah satu dari mereka menunduk sedikit saja, mereka pasti melihat kita. Tapi yang dilihat para pemburu di depan mulut gua itu adalah jaring laba-laba yang utuh membentang menutupi seluruh lubang gua, dan sepasang burung dara yang sedang bertelur tenang di sarangnya tepat di depan pintu masuk. Logikanya sederhana. Kalau ada orang baru saja masuk ke gua ini, mustahil jaring laba-laba dan sarang burung itu masih utuh. Para pemburu pun berbalik pergi. Tanpa pernah sadar, target buruan 100 unta itu ada beberapa langkah saja dari mereka. Bagian 6. Pengejaran Surakah. 3 hari kemudian, jejak mulai memudar dan rombongan melanjutkan perjalanan sesungguhnya menuju Madinah, kali ini lewat jalur pesisir yang jarang dilalui. Tapi seorang pemburu bernama Surakah bin Malik berhasil mengendus jejak mereka dan mengejar dengan kudanya, mengincar hadiah 100 unta itu sendirian. Saat dia hampir menyusul, cukup dekat untuk mendengar Abu Bakar membaca ayat suci dengan suara gemetar. Kaki kuda Surakah tiba-tiba ambles ke dalam pasir sampai ke lutut, membuatnya nyaris terjungkal. Dia menariknya keluar, mencoba lagi, dan kudanya ambles lagi di titik yang sama, di tanah datar yang sedetik lalu terlihat normal. Surakah, yang tadinya berniat membunuh demi hadiah, justru berbalik ketakutan. Dia yakin ini pertanda dia sedang mengejar sesuatu yang dilindungi kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Alih-alih menyerang, dia justru meminta jaminan keselamatan untuk dirinya sendiri di masa depan. Dan Muhammad SAW memberikannya begitu saja, meski Surakah baru saja berusaha membunuhnya. Bagian 7. Sambutan di Madinah. Setelah 8 hari perjalanan penuh risiko lewat rute yang jarang dipakai justru demi menghindari pengejar, rombongan akhirnya sampai di pinggiran Madinah. Dan yang menyambut mereka bukan cuma beberapa orang. Riwayat mencatat hampir seluruh kota tumpah ke jalan. Penduduk Madinah, banyak di antaranya belum pernah melihat wajah Muhammad SAW secara langsung, sudah menunggu berhari-hari, bahkan sampai keluar kota setiap pagi hanya untuk melihat apakah rombongan sudah datang. Lagu penyambutan yang dinyanyikan hari itu, Tala'al Badru Alaina, masih dinyanyikan umat Islam di seluruh dunia sampai hari ini, 1400 tahun kemudian.
Peristiwa pelarian yang nyaris berujung maut inilah yang kemudian dikenal sebagai hijrah. Dan momen inilah yang dipilih menjadi titik awal perhitungan tahun Hijriah. Kalender Islam bukan tahun kelahiran atau kematian Nabi, tapi tahun ketika dia lolos dari 11 pedang dan berjalan menuju kebebasan. Dari rumah yang dikepung 11 pembunuh, sampai gua yang diselamatkan seekor laba-laba, sampai kota yang menyambutnya dengan nyanyian. Perjalanan 8 hari ini mengubah arah sejarah dunia. Kalau kamu mau lihat kisah-kisah lain yang sama menegangkannya dari sejarah Islam, Perang Badar, di mana pasukan yang kalah jumlah 3 kali lipat justru menang. Atau Fathu Makkah, penaklukan kota yang dulu mengusirnya tanpa setetes darah pun tertumpah. Tulis di komentar dan subscribe biar nggak ketinggalan episode berikutnya.